Ada saat ketika sejarah, politik, dan nubuatan bersinggungan dalam satu garis lurus. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak hanya menyaksikan peristiwa, tetapi menyaksikan firman Tuhan bergerak dalam realita. Hari-hari ini, apa yang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon bukan sekadar konflik bersenjata. Bagi orang percaya, itu adalah pola profetik yang sedang diperbaharui kembali di hadapan mata dunia. Sejak Oktober tahun lalu hingga hari ini, kawasan utara Israel, Galilea, Metula, Kiryat Shmona, Safed, Naftali, dan dataran tinggi Golan telah diselimuti ketegangan. Hizbullah, kelompok militan paling berbahaya kedua setelah Iran, meluncurkan roket, rudal presisi, drone kamikaze, dan misil anti-armor ke wilayah permukiman Israel. Ribuan warga sipil dievakuasi, rumah-rumah terbakar, beberapa pemukiman menjadi kota hantu. Namun di atas semua realitas itu, ada sebuah garis nubuatan yang jauh lebih tua dari Hizbullah, lebih tua dari Lebanon sebagai negara, bahkan lebih tua dari sejarah modern Timur Tengah itu sendiri. Alkitab menyebut utara bukan sekadar arah mata angin. Dalam sejumlah nubuatan, utara adalah simbol ancaman terhadap Israel, sumber serangan yang berulang kali bangkit melawan umat Tuhan. Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, dan para nabi kecil menggambarkan bahwa serangan besar terhadap Israel sering muncul dari arah ini. Mengapa utara begitu penting? Karena wilayah utara Israel, sepanjang garis Lebanon Suriah, selalu menjadi pintu masuk kekuatan asing, koalisi bangsa-bangsa, dan kerajaan yang memusuhi Israel. Asyur masuk dari utara, Babel menyerbu melalui utara, Persia menembus melalui utara, tentara Alexander Agung dan Seleukus melewati utara. Pada abad-abad kemudian, kekuatan Ottoman datang dari utara. Dan di zaman modern, pola itu kembali muncul melalui Hizbullah. Ini bukan kebetulan, ini pola. Tuhan berkata kepada Yeremia, dari utara akan terbuka malapetaka atas segala penduduk negeri ini. Yeremia 1 ayat 14. Nubuat ini tidak hanya untuk satu periode sejarah. Ini pola rohani yang berulang. Dan hari ini, musuh itu datang lagi dari wilayah yang sama. Tirus, kekuatan utara yang menjadi pola profetik. Untuk memahami Hizbullah, kita harus memahami Tirus, kota bangsa Fenisia kuno, yang wilayahnya masuk dalam Lebanon modern. Kota Tirus adalah pusat perdagangan internasional, pusat kekuatan maritim, pusat diplomasi, kaya, berpengaruh, dan sombong. Mereka tidak menyerang Israel secara langsung melalui perang besar, tetapi mereka memprovokasi, memperjualbelikan rakyat Israel sebagai budak, menjadi pusat konspirasi politik, dan memperkuat musuh-musuh Israel. Tuhan mengarahkan firman yang keras terhadap Tirus. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Yehezkiel 26 ayat 3. Artinya Tuhan sendiri akan membuat banyak bangsa bangkit dan menyerang Tirus, sampai kota itu tidak bisa bertahan lagi. Kemudian dalam Yehezkiel 26 ayat 14, Tuhan menegaskan lagi, Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab Aku, Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya, Tirus akan runtuh total, kosong, tidak lagi menjadi kota kuat seperti dulu. Bahkan sisa-sisanya hanya akan dipakai untuk menaruh jalan nelayan, simbol kehancuran total. Lalu dalam Yehezkiel 28 ayat 17, Tuhan menjelaskan penyebab kejatuhan itu. Kesombonganmu telah menyesatkan engkau. Artinya, kesombongan mereka, rasa percaya diri yang berlebihan, merasa tidak bisa dikalahkan, menjadi akar kehancuran mereka sendiri. Semua ini bukan hanya catatan masa lalu. Ini adalah pola profetik, pola yang berulang dalam sejarah. Bangsa atau kekuatan apapun yang 1. Berada di utara Israel, 2. Menjadi sombong, 3. Mengumpulkan kekuatan militer besar, 4. Mendapat bantuan dari negara lain, 5.
dan memusuhi Israel akan selalu berada dalam bahaya penghukuman Tuhan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola yang Tuhan tetapkan sejak masa nabi-nabi. Dan pola itu bisa muncul lagi pada zaman modern. Hizbullah muncul pada tahun 1980-an sebagai milisi Syiah yang didukung Iran. Sejak awal, tujuan mereka jelas, penghancuran Israel. Hari ini Hizbullah memiliki lebih dari 150.000 roket dan rudal, ribuan drone serang, pasukan khusus Radwan, jaringan terowongan bawah tanah, dukungan finansial miliaran dolar dari Iran, dan pengaruh politik besar di Lebanon. Bagi dunia, Hizbullah adalah organisasi militan. Bagi Israel, Hizbullah adalah ancaman eksistensial. Bagi orang percaya, Hizbullah adalah pola profetik yang hidup dari nubuatan masa lalu, cerminan baru dari Tirus. Tuhan berkata melalui Amos, "Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis." Amos 1 ayat 10. Api itu adalah simbol penghukuman, simbol kehancuran total, simbol runtuhnya kekuatan yang meninggikan diri. Ketika markas Hizbullah meledak, ketika depot senjata mereka hancur, ketika para komandan mereka tewas, bagi dunia itu operasi militer. Bagi kita, itu gema dari Amos. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan pola yang mencolok. Israel menghancurkan fasilitas komando Hizbullah. Serangan udara presisi Israel menghancurkan ruang taktis bawah tanah, pusat komunikasi, markas intelijen, dan ruang kendali drone. Banyak komandan daerah dan lapangan tewas dalam serangan mendadak. Peristiwa yang sangat jarang terjadi di masa lalu. Gudang senjata dan roket terbakar dari dalam, beberapa meledak tanpa diserang, kemungkinan sabotase internal, pasukan elit yang dipersiapkan untuk menyerbu Galilea mengalami kerugian besar. Sekutu-sekutu domestik mereka mulai menghindar karena tekanan internasional. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari pola nubuatan. Tuhan berfirman bahwa Ia akan menggoncangkan musuh Israel, menghancurkan kesombongan utara, dan merendahkan kekuatan yang bersandar pada bangsa-bangsa lain. Hari-hari ini, kata-kata itu terasa hidup. Secara politik, Hizbullah adalah perpanjangan tangan Iran di Mediterania. Secara militer, mereka adalah ancaman terbesar bagi Israel. Secara geografis, mereka menguasai pintu masuk strategis ke Galilea. Secara teologis, mereka berdiri tepat di wilayah nubuatan kuno. Dan secara historis, tidak ada wilayah yang lebih sering menjadi sumber tekanan bagi Israel selain utara. Apa yang kita lihat hari ini bukan hanya konflik, tetapi konsentrasi sejarah dan nubuatan dalam satu momen. Ada sebuah pola yang terus berulang sejak kitab-kitab sejarah dan nabi-nabi. 1. Israel diserang dari utara. 2. Musuh utara merasa tidak terkalahkan. 3. Mereka bersandar pada kekuatan asing. 4. Mereka menantang umat Tuhan. 5. Tuhan menggoncangkan mereka. 6. Kekuatan itu runtuh. Inilah pola Tirus. Inilah pola Asyur, inilah pola Syria kuno. Dan kini, pola itu bergerak kembali atas Hizbullah. Hizbullah berdiri pada wilayah nubuatan, sikap yang sama seperti bangsa-bangsa kuno, musuh Israel, dan pola sejarah yang Tuhan sudah tetapkan ribuan tahun sebelumnya. Apakah ini penggenapan total, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, firman Tuhan terus hidup, terus bergerak, dan terus menggenapi dirinya dalam sejarah bangsa-bangsa. Yehezkiel melihatnya, Amos menuliskannya, Yesaya menegaskannya, Yeremia mengulanginya. Dan hari ini, kita melihat jejak-jejak pola itu bergerak kembali. Ketika ledakan mengguncang selatan Lebanon, ketika struktur kekuatan Hizbullah hancur satu persatu, ketika Israel mengguncang akar militer mereka dari udara dan darat, orang percaya dapat melihat lebih dari sekadar konflik. Kita melihat pola profetik sedang bangkit. Musuh dari utara akan digoncangkan, akar Tirus akan diruntuhkan, kesombongan akan dihancurkan, dan dunia sedang menyaksikan bab pertama dari penggenapan itu.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini.
Dan ketika nanti malam datang dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.